Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C023024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki. Berdasarkan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Kemudian itu ada perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Laba komersial merupakan laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan kreditor. Laba komersial disusun dengan prinsip akuntansi yang mengedepankan relevansi dan keandalan. Di sisi lain, laba fiskal merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PH. Tujuannya adalah menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau PKP yang akan menjadi dasar perhitungan PPh badan terutang. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal terjadi karena adanya perbedaan aturan pengakuan pendapatan, biaya, serta metode pengukuran aset dan kewajiban. Beberapa penyebab perbedaan antara laba fiskal dan laba komersial itu antara lain, yang pertama itu perbedaan permanen, yaitu perbedaan yang tidak akan berbalik pada periode berikutnya, tetapi biaya yang secara komersial diakui tetapi tidak diperbolehkan menurut fiskal, misalnya biaya sanksi, denda administrasi, dan hibah tertentu. Yang kedua itu ada perbedaan temporer, yaitu perbedaan yang akan berbalik pada periode berikutnya seperti perbedaan metode penyusutan komersial dan fiskal. Yang ketiga itu ada biaya yang tidak memenuhi syarat sebagai pengurang penghasilan meskipun secara akuntansi diakui sebagai beban. Kemudian itu ada koreksi fiskal negatif. Identifikasi dan penentuan koreksi fiskal merupakan langkah penting dalam rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Proses ini dilakukan dengan membandingkan setiap akun pendapatan dan beban pada laporan keuangan komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Adapun implikasi koreksi fiskal terhadap penyesuaian penghasilan dan biaya itu, yang pertama penyesuaian penghasilan. Ini berupa penghasilan komersial dibandingkan dengan ketentuan fiskal. Kemudian juga ada pendapatan yang bersifat bukan objek pajak atau telah dipotong PPh final akan mengurangi laba fiskal atau koreksi negatif. Kemudian juga ada pendapatan yang belum diakui secara komersial tetapi wajib dikenakan pajak akan menambah penghasilan fiskal atau koreksi positif. Yang kedua itu ada penyesuaian biaya. Ini meliputi biaya komersial dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan pasal 9. Kemudian itu ada biaya yang tidak diperbolehkan. Ini ditambah kembali atau koreksi positif. Nah, yang terakhir itu ada biaya yang diperbolehkan fiskal tetapi tidak diakui komersial atau dikurangkan negatif. Perhitungan PPh badan. Perhitungan PPh badan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, nilai ini diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan sebelum dilakukan koreksi fiskal. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan menambah koreksi positif dan mengurangkan koreksi negatif. Rumusnya itu laba fiskal sama dengan laba komersial ditambah koreksi positif dikurangkan dengan koreksi negatif. Yang ketiga itu ada menghitung penghasilan pajak kena pajak atau PKP. PKP ditentukan setelah mempertimbangkan kompensasi kerugian fiskal jika masih dalam batas tahun kompensasi yang diizinkan. Nah, kemudian itu ada jurnal perhitungan PPh badan. Pertama itu menentukan beban pajak kini. Beban pajak ini adalah pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak atau PKP periode berjalan. Jika PPh lebih besar dari kredit, pajak status kurang bayar. Yang pertama itu beban pajak penghasilan di kredit, utang PPh badan di kredit. Yang kedua itu ada jika PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak, status lebih bayar, aset
pajak dibayar di muka di debit, beban pajak penghasilan di kredit. Yang kedua itu mengakui pajak tangguhan. Pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer antara akuntansi komersial dan ketentuan fiskal. Perbedaan temporer ini akan berbalik di periode berikutnya. Jenis perbedaan temporer itu, yang pertama itu ada perbedaan temporer kena pajak, ini menyebabkan liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua itu ada perbedaan temporer dapat dikurangkan, ini menyebabkan aset pajak tangguhan. Nah, kesimpulannya ini, penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam memastikan bahwa kewajiban perpajakan perusahaan dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK dengan laporan keuangan fiskal yang mengikuti aturan undang-undang pajak penghasilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Flora Desi Tompol, pamit undur diri. Terima kasih.